Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan dan mewawancarai tentang apa itu hoax. Nah, mungkin selanjutnya bisa langsung saja ke teman saya, Mas Iyung. Nah, saya dari anggota kelompok 2 ini akan menanyakan ke satu korban yang pernah terjadi berita hoax itu. Nah, yang pertama kan kamu kan sudah pernah kena berita hoax. Iya. Nah, itu cara mengenalinya berita itu hoax itu gimana? Jadi seperti ini ya, berita hoax itu merupakan berita yang tidak valid sumbernya. Kemudian berita hoax itu bisa menyesatkan. Biasanya judulnya berita hoax itu dari provokatif sehingga dan tidak memiliki sumber yang jelas. Jadi hoax itu merupakan salah satu berita yang tidak ada kejelasan dan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, berarti hoax itu dari berita bodong kayak tidak ada sumber-sumbernya gitu ya. Ya. Nah, apa yang pernah kamu itu apa peristiwa yang terjadi yang pernah kamu alami? Oke, kebetulan saya juga pernah tertipu oleh berita hoax. Salah satunya itu merupakan investasi bodong, terutama investasi seperti arisan. Saya pernah tertipu karena beritanya tidak jelas, sumbernya tidak valid, dan itu bisa merugikan banyak orang lah. Terutama saya sendiri, saya pernah dirugikan dari berita hoax tersebut. Oh, jadi yang pernah kamu alami kayak gitu ya? Oke. Nah, silakan dari teman saya ini mau tanya lagi. Oke. Mungkin kalau dari aku pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kamu ketahui tentang dampak negatif dari penyebaran hoax tersebut? Oke, untuk dampak negatifnya ya, dampak negatifnya itu bisa merusak reputasi seseorang. Karena penyebaran berita hoax ini merupakan salah satu tindakan yang termasuk kriminal juga, karena dia tidak memiliki sumber yang jelas, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak bisa intinya tidak bisa dilakukan untuk lebih lanjut lah, karena berita hoax ini tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak valid. Dampak negatifnya seperti itu, terutama bisa merusak reputasi seseorang. Berarti sangat merugikan sekali, Mas. Sangat merugikan sekali. Oke. Selanjutnya yaitu bagaimana cara agar kita sebagai manusia, sebagai kita hidup di lingkungan yang kita nggak tahu asal usulnya, bagaimana cara kita agar tidak terkena atau bagaimana cara agar kita menghindari hoax tersebut? Oke, cara untuk menghindari hoax tersebut itu salah satunya melakukan studi literatur dengan membaca sumber referensi yang jelas, mencari fakta, tidak asal memilih berita. Jadi kita tahulah arah sumbernya itu dari mana. Seperti itu. Jadi kalau menurut kita dengan mendengarkan penjelasan Masnya berarti hoax itu yang pastinya sangat merugikan sekali kan, sangat merugikan sekali. Terus habis itu hoax juga kita harus kalau agar terhindar kita juga harus mencari tahu asal-usul tentang berita tersebut, Mas ya. Ya, benar sekali, Mas. Karena berita hoax ini itu sangat merugikan banyak orang. Jadi kalau kita mau melakukan studi literatur, kita tuh harus benar-benar tahu sumber referensi yang jelas, informasi yang jelas, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas ya atas penjelasan dan wawancaranya. Mungkin sekian dulu dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.